Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kan semakin bagus ya. Saat ini rekondisinya bagus Bro, saat video ini di-tag ya kalian bisa lihat Bitcoin naik, Ethereum naik, ya secara overallnya SRP juga naik Bro ya, BNB, Solana ini naik semua ya. Udah pada mulai recover ya, udah mulai rebound. Nah, kalau kita lihat dari sektornya meme coin apakah pergerakannya juga bagus atau dia akan stagnan? Di sini kalau kita lihat dari persentasenya meme coin Bro, naik ya, dari market cap naik, dari volume naik, kenceng banget ya Bro ya. Di sini bisa kalian lihat sendiri Dogecoin, Shiba Inu, PP ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. PP 5%, Dogecoin 6%, Shiba 3%-an. Nah, di sini Bong Bro ya. Bong naik 10%. Dalam seminggu terakhir Bro dia 52%. Ngeri ya untuk Bong sendiri. Nah, Trump naik 1%, SPX 10% kali ini. Untuk Farcoin sempat koreksi. Untuk Farcoin saat ini koreksi Bro ya. Dan di sini kalau kita lihat secara overallnya ya semoga saja market dalam kondisi yang bagus gitu ya. Oke kawan-kawan. Nah kali ini ada sedikit informasi nih teman-teman. Kalau sampai ini nanti SRP dapat ketok palu gitu bro ya, dapatkan hal ini, wah tidak menutup kemungkinan nih akan berdampak sangat positif terhadap harganya. Oke apa langsung kita bahas. Nah, jadi di sini XRP akan mendapatkan lisensi perbankan Amerika Serikat. Nah, prediksi EI teratas berikut pengetahuannya. Jadi di sini bro, kalau sampai XRP ini mendapatkan lisensi dari sektor perbankan Amerika Serikat, ini akan berdampak positif terhadap harganya. Nah, agen EI teratas yaitu EIXBT ya teman-teman, yaitu memprediksikan XRP akan mendapatkan akses perbankan Amerika Serikat secara penuh dan mengungkapkan buku pedoman aktual tentang cara memanfaatkannya ya. Nah, ini akan membawa exposure harga terhadap si XRP ya, akan membawa hype-nya kembali dan mungkin bisa ya untuk menaikkan retensi ya, untuk menaikkan harga daripada si token ini. Salah satu pendapatan yang paling menarik perhatian minggu ini tidak datang dari seorang charter ya atau pakar, tetapi pengamat pasar otomatis yang menunjukkan sesuatu yang terlewatkan oleh sebagian besar pedagang SRP. Sedang bersiap untuk pergerakan yang tidak terkait dengan siklus hype tetapi ke seluruh sektor perbankan di Amerika Serikat. Makanya di sini bro saya masih sangat optimis ya, meskipun banyak orang yang pesimis terhadap XRP tapi saya masih optimis bahwasanya XRP masih bisa untuk mengalami grow up sampai di range harga 5 sampai 10 dolar lah, itu target saya. Kalau teman-teman menargetkan mungkin di area 4 dolar ya, menargetkan di area 5 dolar, ya nggak apa-apa bro, itu harga realistis juga gitu kan. Nah, agen EI populer yang dikenal sebagai EIXBT ya, itu memprediksikan bahwa SRP bersiap untuk melampaui kerangka keputusan dasar yang digunakan oleh sebagian besar proyek kripto dan langsung menuju lisensi perbankan federal Amerika Serikat. Ini bukan sekedar jalur baru, ini jalan raya yang sama sekali berbeda gitu bro ya. Jadi sementara yang lain masih mengejar izin pengiriman uang ekosistem Ripple, tampaknya siap untuk melewatkan langkah itu sepenuhnya bro. Kalau udah dapat lisensi kan enak bro ya, mau mau gimana juga ini loh saya punya lisensi udah sah sesuai undang-undang gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat bot tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan pasokan stablecoin RLUSD milik Ripple yang sekarang dikatakan bernilai hampir 500 juta US dollar. Pertumbuhan ini terkait dengan upaya perusahaan untuk mendapatkan lisensi perbankan yang sebenarnya di Amerika Serikat. Kata daripada EXBT dan ini bukan sekedar pembaruan pemasaran atau rumor, tetapi langkah regulasi aktual yang dapat memungkinkan SRP beroperasi dengan landasan hukum yang sama dengan bank tradisional ya. Jadi nanti tingkatnya itu sama karena udah memiliki lisensinya ya. Contoh kayak perbankan tradisional lah yang belum digital ya, kalian tahu lah ya, perbankan tradisional gitu nanti lisensinya akan sama, jadi bisa beroperasi layaknya perbankan tradisional gitu bro ya, tapi dengan teknologi yang lebih maju ya, menggunakan blockchain. Nah,
Bagi EI, pedoman untuk narasi ini sederhana. SRP panjang pada narasi lisensi perbankan. Baru-baru ini kan proyek aset dunia nyata atau RWA seperti Mercado Bitcoin meluncurkan inisiatif tokenisasi senilai 200 juta di XRP Ledger sebagai bukti awal kegunaannya. Nah, ini bukan mainan DeFi baru atau kampanye airdrop. Ini adalah volume nyata yang bergerak melalui sistem tanpa izin yang mendapatkan dorongan dari struktur regulasi yang berkembang. Nah, jika keadaan terus seperti ini, SRP mungkin tidak perlu mengungguli pesaingnya, mungkin hanya memberi lisensi lebih besar. Seperti itu ya bro ya. Menarik juga. Nah, sebenarnya kan untuk SRP sendiri masih ada exposure untuk bullishnya di tahun ini gitu kan. Kemarin juga udah kita bahas, kemarin sempat kita perbincangkan juga ya untuk lisensinya, untuk exposure mungkin rotasinya untuk mengalami kenaikan harga gitu bro. Makanya di sini saya kan selalu menekankan buat teman-teman. Kalau nggak mau memiliki SRP dengan jumlah yang gede, paling nggak teman-teman ya bisa memilikinya dengan jumlah yang kecil gitu ya. Entah nanti milik 5 SRP, memiliki 10 SRP ya, itu udah lebih cari cukup kalau untuk jangka panjangnya. Kita nggak tahu nanti di dalam waktu 2030, 2035 dan seterusnya, siapa tahu mekanisme perbankan yang menganut sistemnya SWIFT gitu kan akan tergeserkan atau akan tergantikan dengan mekanisme yang jauh lebih canggih, yang lebih cepat, efisiensi dari biaya, keamanan udah stabil ya, udah bagus, ya bisa saja bro. SRP sebagai salah satu kandidatnya gitu kan. Walaupun masih ada beberapa pesaing ya seperti XLM ya, tapi lebih mendominasi ke SRP gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua ya para komunitas SRP, nanti semisal SRP saat ini kan masih di kepala 2 something gitu ya kalau kita lihat harganya di sini. Harganya masih di kisaran harga 2,2 US dollar ya untuk si SRP ini. Nah, hari ini kan dia naik sekitar 2% tuh bro ya. Mungkin target terdekatnya bisa sampai di area 2,5. 2,5 itu target terdekat bro ya. Untuk jangka mungkin di tahun inilah ya. Mungkin kalau kita berbicara target dekat itu ya mungkin bisa hitungan minggu, bisa hitungan bulan ya. Entah 1 bulan atau 2 bulan. Dan semoga saja di tahun ini untuk si XRP sendiri ya itu bisa naik sampai di range harga 5 dolaran. Amin semoga ya. Mengingat prospek atau untuk jangka panjangnya masih bagus lah ya, naratif tentang lisensinya, naratif tentang ETF-nya, ya naratif penyelesaian kasusnya itu bisa mendorong exposure daripada XRP itu jauh lebih bagus lagi. Itu pun akan berdampak dari segi harganya. Nah, ingat ya teman-teman ya, semua transaksi yang terjadi di XRP Ledger itu kan dari sekian persen pendapatan ya, itu akan digunakan untuk burning daripada si XRP. Untuk saat ini total burning daripada XRP itu udah sekitar 14 atau 18 juta ya, aku lupa kisaran itu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.